Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cus. Di video kali ini kita akan mengupas jauh tentang bonsai. Adapun bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Penanaman dilakukan di pot dangkal yang disebut bon. Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal, dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon, serta pot dangkal yang menjadi wadah atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon. Sahabat Cus, seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman, pengawatan atau pembentukan cabang dan dahan pohon dengan melilitkan kawat atau membengkokkannya dengan ikatan kawat, serta membuat akar menyebar di atas batu. Pembuatan bonsai memakan waktu yang lama dan melibatkan berbagai macam pekerjaan, antara lain pemberian pupuk, pemangkasan, pembentukan tanaman, penyiraman, dan penggantian pot dan tanah. Tanaman atau pohon dikerdilkan dengan cara memotong akar dan rantingnya. Pohon dibentuk dengan bantuan kawat pada ranting dan tunasnya. Kawat harus sudah diambil sebelum sempat menggores kulit ranting pohon tersebut. Tanaman adalah makhluk hidup, dan tidak ada bonsai yang dapat dikatakan selesai atau sudah jadi. Perubahan yang terjadi terus-menerus pada tanaman sesuai musim atau keadaan alam merupakan salah satu daya tarik bonsai. Bonsai juga ada macam-macam gaya atau model yang menjadi acuan. Baik sahabat Cus, kita akan kupas satu demi satu. Yang pertama, tegak lurus atau cokan. Batang pohon tegak lurus vertikal ke atas. Pohon bisa dikatakan memiliki batang yang ideal bila pohon memiliki diameter batang yang makin ke atas makin mengecil, dimulai dari bagian batang yang dekat dengan akar. Pohon bisa dikatakan memiliki dahan yang ideal bila dahan ada di sisi depan, belakang, atau kiri kanan saling bersilang satu sama lainnya. Jarak antar dahan makin ke atas makin sempit. Bentuk akar ideal adalah akar yang bila dilihat dari atas menjalar ke segala penjuru. Kemudian sahabat Cus, gaya tegak berkelok-kelok atau moyogi. Batang pohon tegak berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan. Diameter batang makin ke atas makin mengecil dengan keseimbangan kiri dan kanan yang baik. Dahan yang baik adalah dahan yang ada di bagian pucuk lengkungan batang pohon. Dahan yang berada di bagian dalam lengkungan dipotong. Dari pangkal batang hingga bagian pucuk pohon dapat ditarik garis lurus, dan orang yang melihat tidak merasa khawatir dengan keseimbangan pohon tersebut. Kemudian sahabat Cus, gaya miring atau sakan. Batang pohon miring ke satu sisi bagaikan terus-menerus ditiup angin ke arah tersebut. Bagaikan ada benda yang menghalangi di salah satu sisi. Batang pohon tumbuh condong ke sisi lain. Ciri khas bentuk ini merupakan dahan yang ada hanya di bagian pucuk lengkungan batang dan berselang-seling di sisi kiri kanan dan depan belakang. Gaya berikutnya adalah gaya sarung angin atau tertiup angin atau pukigenasi. Dibandingkan bonsai bentuk miring, pohon tumbuh sambil mengalami paksaan yang lebih kejam. Batang dan dahan pohon hanya condong ke satu arah. Batang dan dahan pohon yang condong ke satu sisi jauh lebih panjang daripada tinggi pohon yang diukur dari pangkal batang ke pucuk pohon. Posisi batang dan dahan mirip dengan bonsai gaya setengah menggantung, tetapi batang dan dahan lebih berbentuk garis vertikal. Oke sahabat Cus, yang berikutnya adalah gaya menggantung atau kengai. Pohon diibaratkan tumbuh di permukaan dinding terjal yang berada di tepi laut atau dinding lembah terjal. Batang pohon tumbuh bagaikan menggantung ke bawah tebing. Puncak pohon tersebut menggantung jauh hingga melebihi dasar pot. Bila puncak pohon tidak melebihi dasar pot, maka bonsai disebut setengah menggantung atau han kengai. Oke sahabat Cus, gaya yang berikutnya adalah batang bergelung atau bankan. Batang pohon terlihat sangat dipilin atau pohon tumbuh dengan kecenderungan memilin diri. Batang pohon begitu terlihat dipilin bagaikan ular yang sedang bergelung. Oke, kemudian adalah gaya sapu tegak atau hokidachi.
Batang tegak lurus hingga di tengah sebelum dahan dan ranting tumbuh menyebar di segala arah. Puncak pohon sulit ditentukan dari sejumlah puncak dahan yang ada sehingga bentuk bonsai ini mirip sapu dari bambu. Keindahan bonsai gaya ini dinilai dari percabangan dahan yang rapi dan titik dimulainya persebaran dahan dan ranting ke segala arah, tinggi pohon dan keseimbangan unsur-unsur tersebut. Oke sahabat cus, yang berikutnya adalah menonjolkan akar atau neagari. Akibat pohon dipelihara di lingkungan pemeliharaan yang kejam, bagaikan pangkal akar yang bercabang-cabang di dalam tanah menjadi terekspos keluar di atas tanah bagaikan akibat diterpa angin dan hujan. Oke, yang berikutnya adalah gaya berbatang banyak atau takan. Dari satu pangkal akar tumbuh tegak lebih dari satu batang pohon. Bila tumbuh dua batang pohon maka bonsai disebut berbatang dua atau sokan. Bila ada 3 batang pohon maka disebut berbatang 3 atau sankan. Bonsai berbatang 5 atau lebih disebut tunggul tegak atau kabudasi. Batang berjumlah ganjil lebih disukai. Selain bonsai berbatang 2, bonsai dengan batang berjumlah genap tidak disenangi dan tidak dibuat. Oke, kita lanjut dengan gaya yang berikutnya. Oke sahabat, gaya berikutnya adalah akar terjalin atau netsuranari. Akar dari sejumlah batang pohon dari satu spesies atau 3 batang pohon atau lebih saling melekat dan berhubungan satu sama lain. Bentuk ini juga dapat berasal dari batang pohon yang tadinya tegak tetapi roboh dan terkubur di dalam tanah. Bagian yang dulunya adalah dahan pohon berubah peran dan tumbuh sebagai batang pohon. Dari batang pohon tersebut keluar akar dan akar tersebut terjalin dengan akar pohon asal. Bentuk yang mirip dengan akar terjalin disebut rakit atau tumbuh dari batang atau ikadabuki. Bonsai terbentuk tumbuh dari batang juga berasal dari pohon yang tadinya tegak tetapi roboh dan dahan berubah peran menjadi batang. Perbedaannya dengan akar terjalin terletak pada akar yang hanya ada di satu tempat. Sepertinya halnya bonsai berbatang banyak, pohon berbatang gelap tidak disukai. Oke, gaya berikutnya adalah gaya berkelompok atau yoshiu. Lebih dari satu pohon ditanam bersama dalam satu pot dangkal atau ditanam di atas batu. Pohon yang ditanam dapat saja beberapa pohon dari satu spesies atau campuran dari beberapa spesies berbeda. Nilai kreativitas karya dapat ditinggikan dengan perpaduan benda-benda hiasan yang diletakkan sebagai tambahan. Oke, kemudian adalah gaya pohon sastrawan atau bujinki. Bentuk bonsai ini asal-usulnya dari meniru bentuk pohon dalam nanga. Dinamakan bonsai bentuk pohon sastrawan karena sastrawan zaman Meiji sangat menggemari bonsai bentuk ini. Pada zaman sekarang batang kurus, jumlah dahan sedikit dan dahan pendek juga disebut pohon sastrawan. Kemudian yang terakhir adalah gaya pohon tak lazim atau kawariki. Bentuk ini dipakai untuk menyebut bonsai yang tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk-bentuk bonsai yang lazim. Oke, demikianlah sahabat cus penjelasan atau video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, comment and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.